Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menerima SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk Kabupaten Lebak. Dan selamat pula bagi Bapak dan Ibu setelah menerima SK, mohon segera melengkapi semua berkas. Salah satunya adalah pembuatan akun pada aplikasi layanan online pegawai atau LOPE bagi guru P3K di Kabupaten Lebak. Jadi pembuatan akun ini sebagai bentuk pendataan pegawai. Nanti kita akan bisa lihat berapa jumlah PNS, berapa jumlah yang P3K. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru yang baru diangkat atau bagi yang belum punya akun pada aplikasi layanan online pegawai, mohon segera lengkapi atau mohon segera buat. Bagi yang belum melengkapi, mohon segera melengkapi ya supaya pendataannya lebih akurat dan mohon diisi dengan selengkap-lengkapnya. Nah, Bapak dan Ibu mohon nanti tonton videonya, ikuti langkah-langkahnya, tonton sampai selesai supaya akunnya betul-betul valid. Nah, untuk itu mari kita ikuti tutorialnya ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk memulai mengisi data pada aplikasi Simpeg atau aplikasi layanan online pegawai, terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus membuat akun dulu. Langkahnya adalah di browser diketikkan alamat webnya yaitu simpeg-disdiklebak.net. Lalu kemudian enter. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan dashboard, tampilan muka dari aplikasi layanan online pegawai. Bagi Bapak dan Ibu yang belum punya akun, maka terlebih dahulu harus buat akun dulu. Ya. Di sini ada tulisan belum punya akun. Nah, lalu setelah diklik belum punya akun, maka muncul dashboard yang berikutnya, selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu tinggal diklik buat akun. Yang ini, Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan dimasukkan namanya. Di sini nama itu wajib dilengkapi dengan gelar ya. Mau kapital atau huruf kecil atau lowercase juga tidak masalah. Yang jelas nama di sini harus sesuai dengan nama yang tercantum pada SK pengangkatan P3K. Kemudian jenis kelamin tinggal pilih tombolnya, jenis kelaminnya Bapak Ibu ya. Lalu setelah mengklik jenis kelamin dilanjutkan dengan unit kerja. Unit kerja yang dimasukkan adalah unit kerja sesuai dengan SK pengangkatan P3K. Kemudian isi kecamatannya ya. NIP-nya dimasukkan, ini nomor induk pegawai dimasukkan. Lalu NIK-nya. Nah, ini Bapak dan Ibu wajib untuk memasukkan NIP dan NIK karena ini nanti akan menjadi username dan password. Jadi mohon masukkan NIP-nya. Ingat Bapak dan Ibu, menuliskan NIP tidak perlu pakai spasi. Langsung saja. Misalkan 1976, 0312, lanjut aja, tidak perlu pakai spasi di sini ya. Demikian pula untuk yang NIK. Jadi menulisnya tidak perlu pakai strip, tidak perlu pakai spasi, dilanjut saja tulisannya. Kemudian isikan juga NUPTK-nya. Jadi nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dimasukkan di sini. Bagi yang belum punya, itu nanti dimasukkannya strip saja kalau belum punya. Tapi ke depan Bapak dan Ibu, setelah Bapak Ibu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu wajib memiliki NUPTK.
Mengapa Bapak dan Ibu? Karena NUPTK akan sangat dibutuhkan ketika Bapak Ibu mau ikut pendidikan profesi dalam jabatan. Kemudian status kepegawaian. Status kepegawaiannya tinggal dipilih. Di sini ada pilihannya, ada PNS, honorer, dan P3K. Bagi Bapak Ibu yang P3K, maka pilih P3K. Nomor handphonenya dimasukkan sama seperti tadi, NIP dan NIK, tidak perlu pakai spasi, langsung saja. Lalu kemudian alamat email, masukkan alamat email yang aktif dan alamat rumah. Di sini adalah alamat rumah. Kalau sudah selesai diisi semua semua form ini, kemudian klik selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah diklik selanjutnya, Bapak dan Ibu nanti kembali ke halaman awal ini, ya. Kalau sudah diklik selanjutnya, maka muncul halaman yang Bapak Ibu tadi ketika klik belum punya akun. Langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu melakukan aktivasi. Gimana cara melakukan aktivasinya? Tinggal di scroll aja ke bawah, Bapak Ibu, lihat halaman terakhir, ya. Di sini contoh misalkan ada tulisan Jenny Eva Khairunisa di sini ya. Ada dari SMP 4 Cibadak. Ini belum diaktifasi. Jadi kalau seandainya belum diaktifasi, ini warnanya warna biru. Sementara kalau yang sudah aktif, ini warnanya hijau. Bagi Bapak Ibu yang belum diaktifasi, ini nanti walaupun sudah bikin akun, maka tidak aktif. Langkahnya adalah tinggal klik aktivasi. Klik aktivasinya. Nah, nanti kembali ke sini lagi ya, Bapak Ibu. Lihat lagi nama Bapak Ibu apakah sudah aktif atau belum yang tadi kita aktivasi. Nah, sekarang warna yang tadi kita aktivasi itu sudah warnanya warna hijau, berarti sudah aktif. Jadi langkah Bapak Ibu jangan sampai di sini muncul belum aktif ya, warnanya seperti tadi. Maka selanjutnya adalah aktivasi. Oke, kalau sudah aktivasi, Bapak Ibu masuk ke menu login. Ya. Masuk ke menu login di sini ya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Username untuk aplikasi Lope itu adalah NIP ya, Bapak Ibu ya. NIP, dimasukkan NIP-nya, ingat tidak pakai spasi, langsung saja. Kemudian passwordnya adalah NIK. Saya ulangi lagi, Bapak dan Ibu. Kalau misalkan untuk username-nya adalah NIP, sementara untuk passwordnya adalah NIK. Oke, sekarang kita masuk ke login. Kalau sudah aktivasi tadi. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, ketika tadi Bapak Ibu mengklik belum punya akun, saya ulangi lagi ya, mengklik belum punya akun, lalu kemudian buat akun. Setelah membuat akun, kemudian aktifkan dengan cara mengklik aktivasinya. Kalau sudah aktivasi, kemudian klik menu login. Nanti akan kembali ke menu awal, masukkan NIP kita, kemudian masukkan juga NIK-nya. Jadi username-nya itu adalah NIP, nomor induk pegawai, sementara password-nya adalah nomor induk kependudukan. Lalu klik login. Nah, Bapak dan Ibu, kalau sudah masuk ke menu menu login di sini, nanti Bapak Ibu di dashboard aplikasi Simpeg ini, aplikasi Lope ini, ada beberapa informasi. Yang pertama beranda. Ini adalah berandanya. Lalu kemudian klik di profil pegawai. Nah, ini adalah profil pegawai. Profil kita, identitas pegawai. Lalu di sini ada KGB. Ya, mudah-mudahan ke depan teman P3K itu juga bisa mengusulkan kenaikan gaji berkala. Mudah-mudahan, tapi sampai dengan hari ini aturan KGB bagi P3K itu belum ada regulasinya. Jadi mohon bersabar Bapak dan Ibu sambil kita berusaha, mudah-mudahan ke depan teman-teman P3K itu bisa mengusulkan kenaikan gaji berkala. Di menu yang selanjutnya ada riwayat keluarga. Nah, di sini riwayat keluarga, kemudian ada riwayat pendidikan. Kemudian terakhir kepegawaian. Nah, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan
adalah mengisi profil pegawai. Klik profil pegawainya, ya. Kemudian kalau tadi sudah muncul, klik menu update. Sekali lagi, klik profil pegawai, lalu kemudian klik update. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah update pegawai. Kalau tadi kita hanya sebagian saja mengisi identitasnya, sekarang sekarang itu tinggal kita dimasukkan lengkapnya, ya. Masukkan namanya di tulisannya juga yang sesuai, kemudian nomor induk pegawainya, masukkan NIP-nya, ya. Kemudian NUPTK-nya, kalau tidak punya NUPTK dinolkan saja. Jenis kelaminnya juga dipilih lagi. Jenis guru, apakah guru mata pelajaran, apakah guru kelas atau kepala sekolah. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah selesai, ya, tadi tugas mengajar. Tugas mengajar misalkan, tugas mengajar kelas. Tulisannya misalkan mengajar kelas 3 30 jam. Atau mengajar kelas 9 misalkan bagi SMP, ya, 9 24 jam. Tinggal dimasukkan saja tugas mengajarnya. Tulisannya mengajar kelas berapa, ya. Kalau misalkan ada beberapa kelas, misalkan mengajar kelas 9, mengajar kelas mengajar kelas 7 misalkan, kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9 misalkan. Jumlah jamnya dihitung di sini, berapa jumlah jamnya. Misalkan jumlah jam 35 jam. Tergantung Bapak dan Ibu mengajarnya di kelas berapa dan jumlah jam mengajarnya berapa. Unit kerjanya, dimasukkan unit kerjanya. Di mana misalkan di SMP apa gitu ya, atau SD apa gitu ya. Kecamatannya juga sama, kalau sudah diisi, nomor sertifikat pendidik. Masukkan nomor sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki, ya. Kemudian sekali lagi tadi, kalau nomor sertifikat pendidik juga tidak perlu pakai, ya sesuaikan dengan sertifikat pendidiknya, nomor SK sertifikat pendidiknya. Kalau belum punya, tuliskan strip saja. Lalu kemudian nomor seri kartu pegawai. Silakan lihat nomor serinya pada karpet masing-masing. Kalau belum punya, tuliskan strip saja. Ya. Kemudian tempat tanggal lahir, tempat lahirnya di mana. Ada masalah misalkan saya lahirnya kok ditulisnya kecamatan misalkan. Ya, sekarang tuliskan saja karena ini juga sudah mewakili kecamatan misalkan di Pangkarangan, bisa tuliskan Lebak ya. Atau juga boleh sesuaikan dengan SK yang tercantum tempat lahir yang tercantum pada akte kelahiran. Lalu kemudian Bapak dan Ibu tinggal dimasukkan tanggal lahirnya, tinggal diklik saja kalendernya. Tanggal lahirnya berapa? Kalau ini tinggal dicari tahun yang paling tuanya ada di sini. Tinggal Bapak Ibu scroll aja ke bawah, Bapak Ibu ya. Scroll ke bawah atau ke atas bagi yang lebih muda lahirnya. Tinggal scroll misalkan lahirnya tahun 78 misalkan. Tinggal dipilih bulan apa, tanggalnya berapa. Nah, ini untuk untuk menuliskan tahun, tempat, tanggal lahir, ya. Atau bisa langsung dituliskan di sini. Agama dituliskan, golongan darah bagi yang mengetahui golongan darahnya silahkan dituliskan. Lalu kemudian status pernikahannya juga sama, di sini tinggal dipilih saja. Menikah, belum menikah, cerai misalkan. Kemudian status kepegawaiannya di sini ada PNS, ada P3K, ada non-PNS. Ya, boleh Bapak Ibu bagi yang P3K, silakan dipilih P3K. Kemudian dilanjutkan dengan nomor handphonenya. Nomor handphonenya berapa, alamatnya di mana, ya, alamat emailnya apa. Bagi yang belum memiliki alamat email, diusahakan memiliki alamat email yang aktif karena ke depan alamat email itu akan sangat bermanfaat untuk kebutuhan layanan kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
Setelah itu alamat rumah juga dimasukkan. Alamat rumahnya di mana? PMT CPNS atau P3K atau honorer. PMT CPNS-nya kalau misalkan 1 Juni 2023 tinggal dituliskan. Bisa langsung dituliskan atau bisa dipilih di pojok di kanan ini. Kemudian TMT pangkat terakhir, kalau misalkan baru diangkat P3K, maka disamakan dengan TMT P3K di sini, yang terakhirnya. Kemudian TMT kenaikan gaji. Bapak dan Ibu, untuk yang P3K, TMT kenaikan gajinya dituliskan sama dengan TMT SK yang tercantum pada saat pengangkatan. Karena sampai dengan hari ini untuk kenaikan gaji berkala P3K belum ada regulasinya. Setelah selesai Bapak dan Ibu, Bapak Ibu bisa langsung update ya, klik update ya. Kalau sudah periksa kembali identitasnya, kalau memang ada yang keliru, ada yang salah-salah Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu memperbaiki lagi. Kalau sudah, langsung diklik update. Tuh. Lalu Bapak Ibu, setelah selesai mengisi profil pegawai, di profil pegawai ini ada informasi bagi PNS itu ada karena untuk yang PNS itu ada kenaikan gaji, kenaikan pangkatnya. Di sini ada informasi belum bisa mengajukan kenaikan pangkat. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bagi yang PNS mah belum saatnya untuk mengajukan. Kalau seandainya sudah saatnya mengajukan, di sini muncul nanti ajukan kenaikan pangkat ya. Ini contoh. Nah, nanti di sini muncul Bapak Ibu ketika diupdate kenaikan pangkat terakhirnya itu muncul sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau sudah selesai profilnya, langkah berikutnya adalah mengisi riwayat keluarga. Nanti akan mengisi di tab di sini ya. Mengisi riwayat keluarga. Bapak Ibu, ini kalau misalkan datanya, karena kita sudah memasukkan data informasi kita, itu nanti di sini muncul nama pegawai langsung. Masukkan NIP-nya. Di sini, kalau seandainya misalkan data suami, ini yang dimasukkan di sini data kita gitu ya, data kita. Data pasangan kita, mohon maaf. Misalkan pasangan tuliskan nama istrinya, ini belum muncul namanya, silakan dimasukkan saja nama pasangan kita. Lalu kemudian mohon maaf ini nama kita, kemudian nick-nya berapa, namanya siapa pasangannya di sini. Nama pasangannya, kemudian tempat tanggal lahirnya juga. Tempat tanggal lahir siapa? Tempat tanggal lahir pasangan kita. Pendidikan terakhir kalau seandainya ini dimasukkan di sini ada pilihannya. Pekerjaannya apa ya. Lalu kemudian status hubungan apakah suami atau istri. Kalau sudah klik simpan. Lalu setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah ada klik simpan, masuk ke riwayat sekolah. Ini riwayat sekolah ditulis dari sejak SD. Kalau ada yang TK karena TK tidak dimasukkan. SD dimasukkan, lokasinya di mana, jurusannya apa, nomor dan tanggal ijazahnya berapa, nama kepala sekolah atau rektornya siapa. Untuk SD, isi lagi untuk SMP atau MTS. Begitu selanjutnya. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi setiap jenjang, kalau sudah selesai klik simpan. Jadi kalau sudah selesai klik simpan untuk riwayat sekolah. Saya ulangi lagi. Misalkan tadi sudah selesai mengisi yang disimpan yang SD, masuk sekarang ke SMP. Sampai selesai diisi, klik simpan. Lalu selanjutnya ke SMA. Masukkan nama sekolahnya, sampai selesai klik simpan. Begitu seterusnya sampai dengan ijazah yang terakhir yang kita miliki.
Selanjutnya, setelah selesai mengisi riwayat pendidikan, dimasukkan riwayat kepegawaian. Di sini ada 3 menu untuk riwayat kepegawaian. Yang pertama adalah jabatan. Klik jabatannya. Golongan untuk yang P3K di sini ada di terakhir, golongan 9 dan golongan 10. Tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Kemudian jenis jabatannya JFT guru pertama untuk yang P3K. Lalu kemudian jenis PTK-nya, apakah kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, guru BK, TU, penjaga sekolah atau lainnya. Lalu nomor dan tanggal SK, masukkan artinya nomor dan tanggal SK yang golongannya. Golongan 1 misalkan, nomor dan tanggal SK-nya berapa dan TMT-nya berapa di sini. Tuliskan saja. Masa jabat ini Bapak Ibu yang masa jabatannya itu boleh dikosongkan. Ini kok dikosongkan saja. Lalu klik simpan. Ya. Itu untuk riwayat kepegawaian. Lalu misalkan ditulis dari riwayat kepegawaian awal. Saya diangkat misalkan dari golongan kalau untuk P3 kan hanya ada golongan 9. Tapi kalau untuk yang PNS ini dimasukkan per golongan. Dari golongan misalkan pertama diangkat dari golongan 3A, kemudian pilih jabatannya misalkan guru pertama, jenis PTK-nya misalkan guru kelas, nomor SK-nya masukkan, simpan. Isi lagi riwayat kepegawaian berikutnya, diisi juga sama ya, riwayat kepegawaian sampai dengan selesai, sampai dengan SK yang terakhir kita miliki. Misalkan yang sekarang golongan 4A, maka diisi ketika diangkat misalkan golongan 2B, kemudian diisi golongan 2C, 2D, 3A sampai dengan golongan yang kita miliki sekarang. Itu dimasukkan ke sini dan setiap pengisian selalu diklik simpan di sini Bapak Ibu. Untuk pangkat juga sama ya Bapak Ibu. Di sini tinggal dimasukkan, golongannya juga sama tadi, pangkatnya juga sama, sampai selesai kemudian klik simpan ya. Ini Bapak Ibu kita lihat ke beranda. Kalau seandainya misalkan sudah diisi semuanya, riwayat keluarga, riwayat terakhir dan kelengkapannya, di sini muncul apa yang kita isi pada form itu nanti muncul ada di sini. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau ini kelengkapan itu adalah untuk mengusulkan kenaikan pangkat. Jadi untuk yang P3K karena belum ada regulasi untuk kenaikan pangkat, ini baru hanya diperuntukkan yang PNS saja ya, yang memiliki jenjang karir untuk kenaikan pangkat. Itu mungkin Bapak dan Ibu tata cara tutorial bagaimana cara membuat akun Simpeg untuk kepentingan database kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Mohon diisi dengan sebaik-baiknya, diisi dengan secermat-cermatnya, supaya kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dapat memperoleh gambaran profil pegawai yang ada di Kabupaten Lebak, jumlahnya berapa, misalkan laki-lakinya berapa, yang memiliki ijazah S1 berapa, akan terlihat nanti dan akan di data di Dinas Pendidikan sebagai data informasi semua pegawai yang ada di Kabupaten Lebak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tidak akan menjelaskan untuk yang KGB karena ini sementara untuk yang KGB hanya untuk diperuntukkan bagi yang PNS saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon juga sampaikan kepada teman-teman yang belum dapat informasi ini untuk segera mengisi aplikasi Simpeg ini sebagai bagian dari pendataan pegawai baru yang baru diangkat dan diterima SK-nya pada tanggal 7 Juli pada beberapa waktu yang lalu. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.